Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Baik, akan memaparkan materi mengenai pecahan, perbandingan, dan skala dalam mata kuliah Pendidikan Matematika di kelas tinggi SD dengan dosen pengampu Dr. Komang Sujendra Diputra, SPD MPD. Baik, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nilo Hadis Wiratsari dengan NIM 2211031601 dari semester 3 kelas N. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pecahan. Pecahan adalah salah satu cara untuk menulis bilangan. Pecahan menunjukkan bahwa jika sebuah bilangan merupakan bagian dari suatu bilangan utuh, kata pecahan, yang berarti bagian dari keseluruhan, berasal dari bahasa Latin fractio, yang berarti memecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan atau bagian dari sekelompok benda. Pecahan biasa adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk dengan A dan B adalah bilangan bulat, serta B tidak sama dengan 0. Dalam pecahan A disebut dengan pembilang dan B dikatakan penyebut. Selanjutnya, jenis-jenis pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, yang mana pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Contohnya, atau dalam bentuk umum dari pecahan biasa adalah A per B atau A sama dengan pembilang per B sama dengan penyebut. Baik, yang selanjutnya pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan pecahan yang bilangannya lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya yakni A, B per C, di mana A sebagai bilangan bulat, B sebagai pembilang, dan C sebagai penyebut. Contohnya yakni 5 per 2 atau 21 per 2. Baik, yang selanjutnya yakni pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10 dan pangkatnya. Misalnya 10, 100, dan 1000, atau seterusnya. Untuk menulis pecahan desimal, kita gunakan tanda koma. Contohnya yaitu 0,5. 0 sebagai bilangan bulat dan 5 sebagai penyebut. 10 atau per 10, yakni bisa jadi 0,5 atau 5 per 10. Yang selanjutnya yakni pecahan persen. Pada dasarnya, persen merupakan bilangan pecahan, yaitu mempunyai bilangan dan penyebut. Hanya saja karena penyebut persen adalah selalu 100, maka disebut persen. Contohnya 10%. 10 sebagai pembilang dan persen sebagai penyebut, atau per 100. Jadi contohnya yaitu 10% sama dengan 10 per 100 atau sama dengan 1 per 10. Yang selanjutnya, operasi yang berlaku pada pecahan. Yang pertama, penjumlahan pecahan. Operasi penjumlahan dalam pecahan dapat dilakukan dengan cara menyamakan penyebut dari pecahan-pecahan yang akan dijumlahkan. Contohnya terdapat dalam PPT. Yang kedua, pengurangan pecahan. Sama halnya seperti pada operasi penjumlahan, pada operasi pengurangan pecahan juga harus dilakukan dengan cara menyamakan penyebut dari pecahan-pecahan tersebut. Contoh dan juga pembahasannya terdapat dalam PPT. Yang ketiga, perkalian pecahan. Pada operasi perkalian pecahan dapat dilakukan secara langsung dengan cara mengalihkan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Untuk contoh dan pembahasannya terdapat dalam PPT. Dan yang keempat, pembagian pecahan. Berbeda dengan operasi perkalian, operasi pembagian pada pecahan tidak dapat dilakukan secara langsung.
Untuk contoh dan pembahasan bisa dilihat dalam PPT. Yang selanjutnya, cara mengubah bentuk pecahan. Yang pertama, cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Cara mengubah dari pecahan biasa menjadi pecahan desimal yakni bisa dilakukan dengan cara mengubah penyebut pada pecahan biasa menjadi 10, 100, atau 1000. Contoh serta pembahasannya dapat dilihat dalam PPT. Yang selanjutnya, cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa yakni bisa dilakukan dengan cara melihat berapa angka yang ada di belakang koma pada pecahan desimal tersebut. Kemudian, tentukan penyebut dari pecahan desimal tersebut apakah per 10, per 100, atau per 1000. Untuk contohnya dapat dilihat dalam PPT. Yang selanjutnya, cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen dapat atau dalam bentuk persen dapat dilakukan dengan mengubah penyebut dari pecahan biasa tersebut menjadi per 100. Untuk contohnya dapat dilihat dalam PPT. Dan D, cara mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Cara mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa yakni bisa dilakukan dengan cara mengubah tanda persen menjadi penyebut, yakni per 100. Untuk contohnya sebagai berikut. Yang E, cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dapat dilakukan dengan cara membagi pembilang dengan penyebut, kemudian mencari sisanya. Contohnya dapat dilihat dalam PPT. Yang F, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yakni mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dapat dilakukan dengan cara mengalihkan penyebut dengan bilangan bulat yang terdapat pada pecahan, kemudian menjumlahkannya dengan pembilang. Contohnya dapat dilihat dalam PPT. Yang selanjutnya yakni cara mengubah pecahan desimal menjadi bentuk persen. Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan persen terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mengubah pecahan desimal tersebut menjadi pecahan biasa. Kemudian kalian bisa mengubah penyebut pada pecahan menjadi per 100. Untuk contohnya dapat dilihat dalam PPT. Yang selanjutnya, cara mengubah bentuk persen menjadi pecahan desimal. Mengubah bentuk persen menjadi pecahan desimal dapat dilakukan secara langsung. Untuk contohnya dapat dilihat dalam PPT. Untuk yang selanjutnya, cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mengubah bentuk pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Untuk contoh dan pembahasannya dapat dilihat dalam PPT. Untuk materi selanjutnya yaitu perbandingan dan juga skala. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita lihat atau jumpai hal-hal yang berkaitan dengan perbandingan, seperti perbandingan tinggi badan, perbandingan umur, dan juga lain-lain. Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Dalam membandingkan dua besaran dengan cara yaitu menghitung hasil bagi atau besaran-besaran tersebut harus merupakan besaran sejenis, artinya harus mempunyai satuan yang sama. Jenis-jenis perbandingan. Yang pertama ada skala. Skala merupakan salah satu jenis perbandingan, atau lebih tepatnya skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Biasanya, skala ditulis dengan awalan 1, atau contohnya 1 berbanding 1000. Skala merupakan perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya. Artinya, setiap 1 cm
Pada gambar mewakili jarak 500 cm atau 5 km pada keadaan yang sebenarnya. Rumus skala yakni jarak pada peta per jarak sebenarnya. Yang B, perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel mengalami kenaikan, maka akan mengakibatkan kenaikan pada nilai variabel lainnya. Untuk rumusnya yakni X1 per Y1 sama per Y2. Yang C, perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel mengalami kenaikan, maka akan mengakibatkan penurunan nilai variabel lainnya. Rumusnya yakni X1 per Y2 sama dengan X2 per Y1. Yang D, perbandingan bertingkat. Perbandingan bertingkat adalah perbandingan yang melibatkan lebih dari dua besaran atau perbandingan. Rumusnya yakni jumlah ditanya sama dengan perbandingan ditanya per perbandingan diketahui dikali jumlah diketahui. Yang E, perbandingan terkait jumlah dan selisih. Perbandingan terkait jumlah dan selisih biasanya digunakan untuk menentukan perbandingan umur, jumlah uang, dan tinggi badan. Untuk rumusnya yakni perbandingan jumlah sama dengan perbandingan yang dicari per jumlah perbandingan dikali jumlah diketahui. Yang F, perbandingan dua besaran. Perbandingan dua besaran merupakan suatu pecahan dalam bentuk paling sederhana. Dua besaran yang hendak dibandingkan harus memiliki satuan yang sejenis. Bentuk perbandingan yang paling sederhana dari dua besaran yang sejenis dapat ditulis dengan A berbanding B. Untuk contohnya dapat dilihat dalam PPT. Baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan sebuah kesimpulan. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan atau bagian dari sekelompok benda yang dapat dinyatakan dalam bentuk. Pecahan ada beberapa jenis, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Jenis-jenis operasi yang berlaku pada pecahan terdiri dari operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Baik, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.